Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dengan mengangkat salah satu di antara disiplin ilmu, yaitu fikih sirah nabawiyah. Setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita, walillahil hamd, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar suara Al-Furqan yang dirahmati Allah, gerbang Ramadan sudah ada di depan mata. Menjadi pertanda bagi kita semua untuk membekali diri kita dengan berbagai rutinitas amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyitir salah satu ayat di dalam surat Al-Isra sebagai bahan renungan untuk kita, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Kul kullu ya'malu ala syakilatihi." Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini adalah salah satu di antara sekian ayat yang mengisyaratkan bahwa rutinitas seseorang itu akan berpengaruh di detik-detik dan hari-hari terakhir serta waktu-waktu yang kelak ia akan lewati. Maka tatkala rutinitas kita di hari-hari ini selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kemudahan tatkala kita akan melewati bulan-bulan selanjutnya, terutama di saat kita berada di detik-detik akhir kehidupan kita di dunia ini. Tapi sebaliknya, di saat kita merutinkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan memberikan satu jalan pemulus bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala tak segan juga akan memuluskan jalan dia di atas kemaksiatan dan dosa meskipun hingga detik akhir kematiannya. Maka di sisa 1 bulan ini mudah-mudahan kita semua mampu membekali diri kita ini dengan rutinitas ketaatan dan amalan soleh, tilawatil Quran, qiyamul lail, pun demikian dengan puasa sunnah. Karena amalan-amalan yang sudah banyak ditinggalkan dan diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin ini ternyata akan memberikan efek positif bagi kita di saat nantinya kita diuji selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereview dari apa yang sudah kita sampaikan dahulu mengenai nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Allah Subhanahu wa taala gariskan berasal dari suku dan kabilah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan dibandingkan dengan suku dan kabilah yang lain. Di balik apa yang sudah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata mengandung banyak sekali faedah dan hikmah. Salah satunya adalah demi untuk memuluskan dan demi untuk memudahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sebagaimana yang pernah kita sampaikan, fanatisme kesukuan
yang ada di kalangan kabilah-kabilah Arab, terutama adalah suku Quraisy sendiri, itu sangat kental sekali. Dan ini di kemudian hari tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diinstruksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan, ternyata fanatisme kesukuan dari kabilahnya sendiri ini ternyata memberikan pengaruh yang besar guna memudahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari. Adapun pada pagi hari ini kita akan mengulas bagian pertama dan sesi yang pertama dari pasukan bergajah. Dan ini menjadi salah satu pertanda dekatnya kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku-buku sejarah, salah satunya adalah Sirah Ibnu Hisam, salah satunya adalah Sirah Ibnu Ishaq. Bahkan kalau kita buka juga beberapa kitab-kitab ilmu tafsir, salah satunya Tafsir Qur'anil Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, kisah ini menjadi salah satu kisah yang sudah melegenda. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala yakni sampai mendedikasikan di dalam salah satu surat di antara surat-surat Al-Qur'anul Karim. Dan ini tercantum di dalam surat-surat yang ada di dalam juz yang ke-30 yang kita kenal dengan juz Amma, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil artinya adalah gajah. Memang dalam surat Al-Fil ini mengisahkan bagaimana cerita dan kisah yang sudah melegenda itu Allah Subhanahu wa taala cantumkan tentu agar dijadikan sebagai bahan renungan bagi para pembacanya, bagi umat-umat setelahnya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengulas tentang peristiwa pasukan bergajah yang sudah melegenda ini, kita tidak bisa melupakan riwayat dan kisah sebelum peristiwa bergajah ini terjadi. Sebenarnya di dalam surat Al-Qur'anul Karim, terutama surat Al-Fil ini, ternyata ada kaitan dengan surat yang lain, yaitu surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabu al-ukhdud." Mulai dari ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat ke-6, ke-7 dan yang ke-8. Ini adalah beberapa ayat mengulas tentang ashabu al-ukhdud. Apakah ada kaitan antara dua cerita ini? Para sejarawan dan para ulama, terutama ulama tafsir, mengatakan dan menyatakan bahwasanya memang kedua kisah yang ada di dalam Al-Quran ini ada kaitan erat. Bahkan ini adalah cerita bersambung yang dimulai dari ashabu al-ukhdud. Ashabu al-ukhdud ini adalah menceritakan bagaimana dahulu ada seorang raja yang lalim, seorang diktator yang bernama Dzunwas. Dzunwas ini dahulu hidup dalam lingkungan keluarga yang religius, beragama Nasrani. Tapi tatkala dia menggantikan ayahnya Dzunwas untuk menjadi raja di Yaman, kala itu ternyata beliau berubah orientasinya dari keyakinan ayahnya, dan ini adalah keyakinan nenek moyangnya dahulu, yaitu agama Yahudi. Ternyata dari agama Nasrani akhirnya dia berubah agama. Dia ganti keyakinannya menjadi agama yang Yahudi. Disinilah kemudian muncul permusuhan yang menjadi-jadi sampai ke ubun-ubun. Dia paksa seluruh rakyatnya yang dahulu mereka beragama Nasrani untuk meyakini agama barunya, yaitu Yahudi. Di sini sudah mulai terjadi penyiksaan, terjadi kezaliman terhadap hak-hak rakyatnya. Maka para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, kisah ini memang tidak diulas secara panjang lebar oleh Al-Quranul Karim. Tapi kalau seandainya kita buka tafsirnya, kita buka buku sejarah tentang Ashabul Ukhdud, terutama di dalam hadis Nabi SAW, kita akan dapatkan salah satu di antara hadis terpanjang yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW dan hadisnya sahih, itu adalah kisah Ashabul Ukhdud. Sampai pada suatu hari nantinya raja yang zalim ini kemudian mengeluarkan instruksi untuk membakar hidup-hidup di dalam parit yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan di jalan-jalan kota, dibuat parit, kemudian dikasih kayu bakar sebagai bahan bakarnya, kemudian dinyalakan api
dan berkobar dengan begitu besarnya, satu demi satu orang yang tidak mau mengikuti keyakinan resmi dari instruksi raja, mereka akan dilemparkan ke dalam parit yang berkobar apinya itu. Hampir disebutkan dalam sejarah 20.000 orang menjadi korbannya. 20.000 orang dari penduduknya, mereka harus meregang nyawa dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tapi subhanallah, dari sekian 20.000 orang inilah terdapat yang salah satu di antara penduduknya dan rakyatnya, dengan izin Allah akhirnya mereka atau dia selamat. Ya. Orang ini bernama Daus Dzu Tha'laban. Nah, cerita ini akan memiliki keterkaitan dengan Ashabu Al-Fil atau kisah berkaja. Daus Dzu Tha'laban ini dengan izin Allah selamat dari ancaman, ya, dari genosid, pemusnahan rakyatnya 20.000 orang ini. Daus yang masih mempertahankan prinsip keyakinannya sebagai seorang Nasrani yang religius, dengan izin Allah akhirnya beliau selamat dan lari dari Yaman ke Habasyah. Ada apa dengan Habasyah? Karena Raja Habasyah, Raja Najasyi, kala itu memiliki satu ideologi yang sama, satu keyakinan yang sama, ya, yaitu agama Nasrani. Melewati beberapa hari, beberapa tempat, sampai juga Daus Dzu Tha'laban ini di negeri Habasyah. Raja Najasyi ketika itu dilapori tentang kondisi real, ya, kondisi dan keadaan kaumnya dan orang-orang Nasrani yang dibakar hidup-hidup oleh raja lalim yang bernama Dunwas. Tanpa berpikir panjang, disinilah kemudian Raja Najasyi, penguasa Habasyah, Ethiopia ketika itu, langsung mengirim 2 jenderal terbaiknya. Nah, ini akan sudah mulai terkuak keterkaitan dengan pasukan bergajah. Siapakah 2 jenderal, 2 komandan perang terbaik yang dimiliki oleh Raja Najasyi ketika itu? Bukan hanya 1, 2 langsung dikirim. 2 komandan dan jenderal perang tersebut, yang pertama adalah Abraha. Ya, nah ini yang akan menjadi salah satu penguasa Yaman kelak. Dan yang kedua adalah Aryat. Jadi ada Aryat dan ada Abraha. Langsung dikirim bersamaan dengan 60.000 orang. Nah, ini adalah satu peristiwa yang besar. Maka berangkatlah pasukan yang dikirim oleh 2 komandan terbaiknya ini, Abraha dan Aryat, ke negeri Yaman. Di Yaman waktu itu memang dikuasai oleh kerajaan Himyar dengan Raja Dunwas yang lalim tersebut. Terjadilah peperangan yang besar. Dengan izin Allah, kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Dunwas, seorang raja yang diktator tersebut, hancur lebur. Dan akhirnya tergantikan kerajaan berikutnya, cabang dari kerajaan Najasyi, yaitu kerajaan Habasyah. Ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Ketika kerajaan Himyar sudah tergantikan dengan kerajaan baru, di sini muncul permasalahan baru. Karena ada 2 matahari kembar. Ada perebutan kekuasaan antara 2 komandan yang ada di negeri Yaman kala itu. Muncul keinginan untuk menjadi penguasa tunggal. Baik itu berasal dari Abraha sendiri maupun dari Aryat. Singkat cerita, kedua komandan ini terjadi duel di antara mereka berdua. Dan dengan izin Allah, duel ini dimenangkan oleh Abraha setelah asistennya berhasil untuk membunuh Aryat. Setelah peristiwa inilah, Abraha memproklamirkan diri menjadi penguasa negeri Yaman kala itu. Otomatis, yakni rakyatnya diberikan keleluasaan yang dulunya mereka dipaksa untuk memeluk agama Yahudi. Karena Abraha ini berkeyakinan Nasrani, mereka pun yakni kembali kepada keyakinan yakni lamanya. Subhanallah, peristiwa duel ini ternyata sampai juga di telinga Raja Habasyah,
Raja Najasyi. Begitu marahnya Raja Najasyi, sampai-sampai Raja Najasyi ini hampir mengirim bala tentaranya guna untuk menyerang Yaman yang kala itu sedang dikuasai oleh Abraha. Abraha tahu bahwasanya bala tentaranya itu tidak sekuat Raja Najasyi, karena Abraha sendiri adalah kaki tangannya Raja Najasyi. Maka di sini untuk meluluhkan hatinya, Abraha berusaha untuk memberikan hiburan-hiburan bagi rajanya. Dibawalah beberapa harta karun yang begitu banyak untuk menunjukkan kesetiaannya, untuk menunjukkan loyalitasnya, bahwasanya Abraha bukan seorang pembangkang. Meskipun dia sendiri yang pernah membunuh salah satu di antara komandan perang Raja Najasyi, yaitu Aryad. Sembari Raja Najasyi ini diberikan satu hiburan yang lain. Disampaikan kepada Raja Najasyi bahwasanya Abraha ini memiliki satu keinginan, untuk menyenangkan hati rajanya, bahwasanya akan dibangunlah di negeri Yaman. Karena kala itu belum ada tempat peribadatan sama sekali, atau ada tapi tergolong kecil. Keinginan Abraha untuk menyenangkan hati raja ini disampaikan bahwasanya akan dibangun sebuah gereja tempat beribadah yang begitu megah, dibangun dari batu-batu yang berharga, kemudian dibangun setinggi mungkin menjulang sampai Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, saking tingginya tempat peribadahan yang dibangun oleh Abraha ini, Ibnu Katsir mengatakan, seandainya ada seseorang yang memakai topi kemudian melihat ketinggian sampai puncak dari tempat peribadahan itu, topi itu akan terjatuh. Itu menunjukkan tingginya bangunan yang akan dibangun oleh Abraha kala itu. Ternyata dua keinginan inilah diterima dengan lapang dada oleh rajanya. Bergegaslah Abraha membangun, dan memang benar-benar nyata. Bangunan gereja yang sudah disiapkan, yang sudah disetting sedemikian rupa, benar-benar besar sekali dan tinggi menjulang. Bahkan di dalam sebuah monumen saat ini di Riyadh, di Saudi Arabia, memang subhanallah terkuat sebenarnya bahwasanya Abraha yang dahulunya adalah jenderal perang, kemudian dia mendapatkan kekuasaan sebagai penguasa wilayah Yaman kala itu, ternyata dia punya misi juga. Makanya di dalam monumen Arab ditemukan Abraha ini sejatinya adalah seorang misionaris. Bahkan ditemukan beberapa gereja-gereja dan tempat peribadatan. Jadi hingga saat ini ada di beberapa Yaman, pun demikian di perbatasan antara Yaman, bahkan di Taif pun ada. Sisa-sisa peninggalan dan hasil dari intimidasi dan usaha Abraha kala itu, karena dia adalah seorang misionaris. Ini dicantumkan dalam monumen Arab di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ternyata kisah ini juga tidak berhenti sampai di situ. Keinginan Abraha untuk membahagiakan hati sang raja, dan keinginan Abraha dengan membangun tempat peribadatan itu demi untuk mengalihkan perhatian dari beberapa suku dan kabilah Arab yang masih tinggal di daerah Yaman dan sekitarnya. Karena kita tahu bahwasanya kabilah bangsa Arab yang masih tinggal di Yaman kala itu masih mengkultuskan Ka'bah. Ka'bah tidak bisa tergantikan. Ka'bah selalu ada di hati mereka. Jadi setiap tahun mereka akan melakukan ritual yang dinamakan manasikul hajj. Mereka akan datang ke sana, apapun kondisinya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ada Ashurul Hurum, ada bulan-bulan yang diharamkan. Salah satu disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa disebut Ashurul Hurum? Salah satu sebabnya itu adalah karena bulan-bulan ini termasuk di dalamnya ada bulan-bulan haji. Mereka dilarang untuk menumpahkan darah, karena mereka memberikan kesempatan kepada orang-orang yang di luar Ka'bah untuk datang menunaikan manasikul hajj, tak terkecuali kabilah-kabilah yang tinggal di Yaman kala itu. Hal ini yang kemudian menjadikan penguasa Yaman Abraha ketika itu merasa tersakiti,
merasa terlangkahi. Bagaimana mungkin saya penguasa, saya adalah pemimpin negeri Yaman ini, tapi ternyata nggak mampu untuk mengalihkan perhatian sebagian kabilah dan suku bangsa Arab yang masih tinggal di sana. Maka dibangunlah sebenarnya gereja tertinggi dan termegah ini dengan tujuan agar bisa mengalihkan. Tapi apalah daya, karena sekali lagi bangunan Ka'bah yang benar-benar futuristik seperti ini itu tidak bisa tergantikan sama sekali oleh suku dan kabilah Arab yang dikala itu. Pasca berdirinya gereja dan tempat peribadatan yang amat megah ini, ternyata masalah kembali muncul. Salah satu dari pemuda yang berasal dari kabilah Kinanah, kalau kita lihat dulu dalam nasab Nabi SAW, yakni Kinanah ini adalah kakek buyut Nabi SAW yang ke-13. Salah satu di antaranya pemuda yang gagah berani, merasa ternodai dengan adanya bangunan yang dijadikan sebagai pesaing dari Ka'bah ini. Maka berangkatlah pemuda yang gagah berani ini ke negeri Yaman. Jarak tempuhnya tidak sembarangan, mendekati 1000 km, diterjang, dilalui. Sampai ini juga ia di sana karena sudah merasa marah, sudah merasa benci sekali dengan tempat peribadatan yang dijadikan sebagai pesaing dari Ka'bah. Salah satu pemuda itu dalam sebuah riwayat akhirnya kemudian berusaha untuk menodai tempat peribadatan yang dikultuskan oleh Abraha dan para rakyatnya yang beragama Nasrani. Singkat cerita, berita tentang penodaan atau dalam bahasa kita yang vandalisme terhadap tempat yang dikultuskan oleh orang-orang Nasrani ini sampai juga di telinga yakni Abraha. Begitu marahnya, sampai begitu murkanya, Abraha ini mau tidak mau genderang perang harus segera ditabuh. Gak lama kemudian Abraha sudah menyiapkan bala tentaranya. Tak tanggung-tanggung 60.000 orang sudah disiapkan Abraha guna untuk menyerang Ka'bah. Karena setelah diinvestigasi, pelaku vandalisme dan penodaan dan penistaan tempat ibadahnya Abraha ini ternyata berasal dari suku Kinanah yang disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dia adalah penduduk kota yakni Makkah. Tanpa berpikir panjang, 60.000 bala tentara sudah disiapkan yakni semuanya, yakni subhanallah, plus pasukan yakni bergajah. Kisah ini sudah mulai sampai di sini, ya. Jadi dari perjalanan panjang Ashabul Ukhdud, ya, kemudian dikirim 2 jenderal ke negeri Yaman. Negeri Yaman akhirnya kemudian terjadi duel, Abraha menjadi penguasa, gereja terbesar akhirnya kemudian berdiri, kemudian terjadi penistaan terhadap gereja. Setelah investigasi ternyata pelakunya dari kota yakni Makkah, maka di sini kemudian cerita di dalam surat Al-Fil ini sudah mulai kita temukan. Karena pasukan bergajah sudah disiapkan dengan begitu yakni banyaknya 60.000 orang plus diperkuat dengan pasukan bergajah. Hanya saja para sejarawan di sini silang pendapat mengenai jumlahnya. Ada yang mengatakan 8 jumlah dari gajah yang dibawa oleh Abraha, ada yang mengatakan 10 gajah yang disiapkan oleh yakni Abraha. Allahu taala alam bisawab. Tapi intinya mereka sepakat bahwasanya Abraha ini tidak hanya manusia saja yang dibawa, tapi gajah-gajah pun yang dibawa oleh Abraha. Ya, nah di antara gajah-gajah ini ada satu pemimpin gajah yang dianggap paling kuat, paling yakni besar, yang diberi nama Mahmud. Ternyata gajah terbesar yang bernama Mahmud ini adalah hasil atau hadiah cindramata yang dahulu pernah diberikan oleh rajanya, yaitu Raja Najasyi yang pernah memberikan hadiah kepada yakni Abraha. Maka berangkatlah pasukan bergajah ini dengan bala tentara 60.000 orang, dan ini adalah bala tentara yang sudah disiapkan. Memang mereka adalah pasukan-pasukan yakni militer, ya. Nah, dalam perjalanan yang menempuh sekitar hampir 1000 km dari Yaman ke Ka'bah atau ke Mekah, ini terjadi perlawanan kecil. Ada 3 perlawanan sebenarnya.
Di dalam buku sejarah dicatat. Tapi perlawanan ini kalau kita lihat tidak berefek sama sekali dengan melihat banyaknya, dengan melihat besarnya militer dan pasukan yang dibawa oleh Abraha. Selama perjalanan sampai ke kota Makkah ini, perlawanan pertama itu berasal dari Dzunafar. Dzunafar berusaha untuk mencegahnya. Dia tahu bahwasanya keinginan dari Abraha ini sudah tidak bisa terpendung lagi. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dzunafar salah satu di antara kabilah dan menjadi perlawanan pertama yang dihadapi oleh Abraha ini ternyata juga nggak mampu untuk membendungnya. Akhirnya dia tertawan. Perlawanan yang kedua, setelah Abraha mampu mematikan kekuatan dari Dzunafar, mereka pasukan bergajah ini melanjutkan kembali, bertemu dengan perlawanan kedua. Salah satu kabilah bangsa Arab yang dipimpin oleh Nufail ibnu Habib al-Khash'ami, ini adalah pemimpinnya dari kabilah yang menjadi salah satu perlawanan yang kedua. Ternyata hasilnya juga nihil. Tak mampu sama sekali membendung kekuatan besar dari Abraha. Bahkan pemimpinnya ini, Nufail ibnu Habib al-Khash'ami, ditawan dan dipaksa untuk menjadi guide, penunjuk arah bagi pasukan bergajah hingga mereka sampai di kota Makkah. Akhirnya kemudian pasukan bergajah meneruskan kembali sampai juga di negeri atau di kota Taif. Penduduk Taif punya berusaha untuk membendung mereka. Nggak mungkin, jangan sampai engkau rusak tempat yang mereka sakralkan, yaitu Ka'bah. Tapi apalah daya, dengan melihat banyaknya pasukan bergajah, jumlahnya lebih, mereka pun khawatir karena ada intimidasi dan ancaman bahwasanya berhala yang dikultuskan oleh penduduk Taif yang bernama Lata ini itu akan dihancurkan pula. Mereka khawatir Tuhannya ini, berhalanya akan dihancurkan oleh pasukan bergajah. Akhirnya mereka menyerah. Pasukan Taif akhirnya mempersilakan, sudah lanjutkan perjalananmu ke Ka'bah atau ke negeri Makkah. Inilah 3 perlawanan yang tidak berarti, karena memang pasukan bergajah yang dibawa oleh Abraha ini sudah kadung terlalu banyak dan terlalu kuat bila dibandingkan dengan perlawanan suku-suku kecil ini. Mulai Dzunafar sampai kemudian Nufail ibnu Habib al-Khash'ami, sampai penduduk Taif pun nggak mampu untuk membendungnya. Sampai juga pasukan bergajah ini di kota yang bernama Al-Mukhammas. Ada yang mengatakan Al-Mukhammas dan ada yang mengatakan dengan istilah yang lain. Jaraknya ini cuma 20 km dari Ka'bah, subhanallah. Al-Mukhammas ini adalah salah satu di antara tempat di mana penduduk Makkah biasa mengembalakan kambing atau untanya. Di tempat inilah kemudian Abraha membangun tempat-tempat peristirahatan sementara seperti tenda-tenda dan barak-barak untuk para tentaranya. Tak lama kemudian salah satu di antara ajudan dan jenderal dari Abraha yang bernama Al-Aswad ibnu Maksud menjarah 200 unta. 200 unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini namanya sudah tersiar kemana-mana. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Abraha ini terkesima sekali dengan kewibawaannya. Karena Abdul Muttalib kala itu adalah seorang pemimpin penduduk Mekah yang terkenal dengan ketampanannya, kemudian terkenal dengan kekuatannya, terutama secara fisiknya subhanallah luar biasa. Bahkan kewibawaannya itu sampai juga ke telinganya Abraha. Ternyata ini adalah ide dan strategi dari dia, agar Abraha itu bisa bertemu langsung dengan Abdul Muttalib. Dijarahlah oleh Al-Aswad, salah satu di antara jenderalnya yang menyisir daerah Al-Mukhammas, 200 unta dijarah olehnya. Yang akhirnya kemudian Abraha mengirim informasi ini kepada penduduk Makkah untuk bertemu dengan Abdul Muttalib. Hanatoh ini adalah salah satu di antara ajudan dari Abraha yang dikirim. Sebagaimana terjadi, ini adalah bagian dari diplomasi. Disampaikan kepada sana bahwasanya Hanatoh menyampaikan sebagai dutanya, disampaikan kepada Abdul Muttalib, unta-untamu sudah kami jarah 200 unta. Kalau seandainya engkau berkehendak, sudah datang saja ke barak kami di Al-Mukhammas, sekitar 20 km. Tak lama kemudian Abdul Muttalib yang datang ke sana. Subhanallah. Ini adalah kesempatan emas bagi Abraha. Bahkan Abraha ketika sudah melihat kedatangan Abdul Muttalib itu nggak sembarangan.
Ya, dia sampai beranjak dari singgasananya. Jarang sekali Abraha. Karena tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang terkenal sekali, masyhur, populer. Bahkan dia sendiri Abraha merasa terkesima dengan berita-berita tentang kewibawaannya. Sampai dia beranjak guna untuk menyambut kedatangan Abdul Muthalib. Tapi apa yang terjadi? Abdul Muthalib ketika sampai di sana, di baraknya, bertemu langsung, bertatap muka dengan Abraha, ternyata keinginan cuma satu. Saya ingin, kata Abdul Muthalib, saya datang ke sini hanya ingin mengambil onta-ontanya. Subhanallah. Apa reaksi dari Abraha yani ketika itu? Dia katakan, ya, harga dirimu jatuh di hadapanku, Abdul Muthalib. Namamu sudah kadung populer. Kewibawaanmu menjadikan aku terkesima dan takjub denganmu, kata Abraha. Tapi giliran kamu ke sini hanya untuk mengambil onta dan tidak ada kepedulian, perhatian terhadap rakyatmu, maka di mana kepemimpinanmu itu? Engkau adalah ternyata pemimpin yang egois, hanya memikirkan apa? Ontanya saja. Engkau nggak memikirkan bagaimana ya negerimu itu akan dibantai, akan berangus, ya. Dan Ka'bah yang kau kultuskan dan engkau adalah penanggung jawabnya itu kita akan hancurkan. Tapi engkau nggak punya keseriusan dalam ya melindungi rakyatmu sendiri. Engkau adalah pemimpin egois. Ya. Tapi jawaban yang cukup menohok dari Abdul Muthalib, dia katakan apa? Saya adalah penanggung jawab dan pemilik dan penguasa dari ibil atau onta-onta ini. Adapun Ka'bah itu punya penguasa dan punya pemiliknya. Kalau seandainya engkau ingin menghancurkan ini Ka'bah, maka urusan Anda bersama dengan penguasa Ka'bah, bukan dengan saya. Ya, ini subhanallah. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib diberikan kebebasan plus ya dikembalikan lagi 200 ontanya sampai juga Abdul Muthalib yang di sana. Maka di kota Makkah inilah Abdul Muthalib yang berusaha menyampaikan kepada seluruh penduduk Makkah. Dia sadar betul bahwasanya tempat ini adalah tempat yang amat disakralkan, dikultuskan. Maka dia yakin sekali siapapun yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk Makkah disuruh untuk hijrah ke tempat yang lebih tinggi di daerah gunung-gunung, tak menyisakan yakni satu pun. Ya, ini singkat cerita para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar soal Al-Furqan yang dirahmati Allah, ya. Pasukan bergajah ini akhirnya kemudian mau tidak mau harus dihancurkan yakni Ka'bah itu. Mereka berangkat di sana dari Al-Mukhammas yang hanya berjarak 20 km. Apa yang terjadi? Disinilah kemudian kisah itu bermula. Ketika pasukan bergajah itu tidak mau menghancurkan yakni Ka'bah. Bahkan ketika mereka diarahkan ke negeri Yaman, mereka mau. Ketika mereka diarahkan ke negeri Syam, mereka mau. Tapi diarahkan yakni ke Ka'bah, mereka tersungkur, mereka nggak mau, mereka duduk. Ternyata di sini ada sebuah cerita yang disebutkan oleh para sejarawan, terutama adalah di dalam kitab-kitab yang Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham. Salah satu ya bangsa Arab yang ditawan kata itu, yaitu Nufail ibnu Habib al-Asyami, dalam cerita itu ternyata sebelumnya sudah membisiki di telinganya Mahmud sebagai pemimpin dari gajah-gajah itu. Dibisikilah Mahmud itu bahwasanya, wahai Mahmud, engkau akan mendatangi tempat yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat yang disucikan. Kalau seandainya kamu ingin berusaha untuk memberangus, untuk menghancurkan dan merobohkan yakni Ka'bah, engkau akan mendapatkan akibat dan azab dari Allah. Ya, setelah itu kemudian Nufail ya melarikan yakni diri dan menyelamatkan diri ke gunung. Karena tugasnya sudah selesai. Dan memang benar kala itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, subhanallah. Ya, didatangkanlah yakni burung-burung yang berkelompok-kelompok yang kita kenal di dalam surat Al-Fil, ababil. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya ababil ini bukan sebuah nama, Allah taala alam, tapi ababil itu adalah sebuah bentuk plural, jamak kalimat yang menunjukkan kelompok, koloni, yakni burung-burung ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengomentari burung ababil ini. Ya, sekelompok yakni burung-burung. Burung-burung ini datang dari yakni lautan. Ya, dari arah laut mereka datang dan membawa 3 yakni batu kecil. Dan batu kecil semua itu berasal dari neraka. Ya, 3 batu ini, 1 di paruhnya dan 2 itu di cakarnya. Dan tidaklah batu itu ketika ya dilemparkan dari atas kecuali pasti akan mengenai pasukan bergajah, pasukannya dari Abraha. Dan ketika mengenai kulitnya itu akan ka'asfim ma'kul, sebagaimana ada di dalam surat yakni Al-Fil. Kulit-kulitnya itu akan menggerogotinya. Ya, seakan-akan yakni kulitnya itu akan melepuh yakni semuanya. Subhanallah. Pertanyaan terakhir, apakah Abraha kala itu
tewas dan meregang nyawa di tempat tersebut, tidak. Ya, ini belum selesai kisahnya. Ternyata ada hikmah terbesar, insya Allah pada sesi kedua kita akan sampaikan. Abraha ini tidak diwafatkan oleh Allah, tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, di Makkah itu sekitar Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dia hidup. Meskipun banyak di antara kulit-kulitnya yang melepuh, dia berhasil melarikan diri. Dia kembali ke negeri Yaman. Jarak hampir 1000 kilometer dia tempuh. Lah inilah yang akan menjadi hikmah terbesar. Hampir setiap daerah yang dilewati oleh Abraha di saat dia mau lari ke kampungnya sendiri, dia pasti akan cerita. Terjadi kejadian kisah ini. Sampai jua di negeri Yaman, Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Lah nanti insya Allah kita akan sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera wafatkan dan matikan kala itu. Subhanallah, syubhat mengenai pasukan bergajah pada tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu ini muncul kembali. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini hanyalah dongeng belaka. Tapi kita akan dibantah, dan ini adalah hikmah salah satunya kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirkan kematian dari Abraha ini hingga ia sampai di negerinya sendiri, yaitu Yaman. Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah. Kisah ini adalah kisah nyata. Kita harus yakin akan hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan dalam surat Fil, tapi tidak luput dari syubhat. Seperti apa syubhat tentang kisah ini, dan bagaimana kita membantah, serta pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari kisah pasukan yang bergajah ini. Mudah-mudahan sesi kedua pada pekan depan bisa kita dilanjutkan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.